سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. Ada suatu kisah menarik dalam perjalanan risalah dakwah Rasulullah SAW yang dapat kita jadikan sebagai ibrah dan renungan. Di mana dari kejadian ini kita dapat menteladani bagaimanakah kepatuhan dan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Adapun peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Pada kala itu umat muslimin mendapatkan kemenangan yang besar setelah Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah yang kemudian disusul dengan kemenangan di Perang Hunain. Perang Hunain sendiri adalah perang antara kaum muslimin melawan kaum Hawazin yang bersatu dengan kaum Saqif. Perang ini disebut juga sebagai perang di masa Rasulullah dengan harta rampasan perang atau ghanimah terbanyak pada saat itu. Setelah perang Hunain berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin, Rasulullah SAW tidak langsung membagikan harta rampasan perang atau ghanimah tadi dan memerintahkan untuk menghimpun seluruhnya kemudian disimpan sementara di Jironah. Beliau SAW kemudian menunjuk Mas'ud ibnu Amr al-Ghifari menjaga harta tersebut. Setelah 10 hari Rasulullah SAW menunggu utusan dari kaum Hawazin dengan harapan ada utusan Hawazin yaitu musuh yang datang untuk bertobat dan menerima Islam sehingga bisa mendapatkan harta mereka kembali. Namun ternyata karena tidak ada satupun utusan dari kaum Hawazin yang datang, maka Rasulullah SAW pun mulai membagikan harta rampasan perang tersebut kepada kaum muslimin. Orang-orang yang baru mualaf dan hatinya yang masih lemah adalah yang diprioritaskan mendapatkan harta dengan jumlah yang banyak. Hal yang sama pun dilakukan terhadap pemimpin-pemimpin Quraisy dan pemimpin kabilah lainnya. Karena pemberian harta ini tersiarlah kabar bahwa Rasulullah SAW sangat royal dan tidak takut miskin, hingga berbondong-bondong orang-orang Arab Badui meminta harta kepada Rasulullah. Namun ternyata hal ini membuat sebagian kaum Ansor merasa cemburu. Mereka merasa dilupakan oleh Rasulullah, padahal merekalah yang telah berjuang dengan gigih dan memberikan loyalitas yang penuh terhadap perjuangan kaum muslimin. Bahkan ada salah satu di antara mereka berkata, "Sungguh Rasulullah telah kembali kepada kaumnya." Mendengar keluhan dari kaumnya, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pun lantas tak mau tinggal diam. Beliau pun langsung bergegas menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang terjadi di kalangan kaum Ansor. "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada ganjalan di dalam hati beberapa orang-orang Ansor terhadap dirimu atas pembagian harta yang engkau lakukan. Sementara engkau membagi-bagikan dalam jumlah besar kepada kabilah-kabilah Arab, sedangkan kami kaum Ansor tidak menerima jatah sama sekali." Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Sa'ad, "Lalu di manakah posisimu wahai Sa'ad?" Sa'ad bin Ubadah menjawab, "Sungguh aku pun hanyalah bagian dari kaumku ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW pun meminta agar Sa'ad bin Ubadah mengumpulkan kaum Ansor untuk bertemu beliau SAW. Setelah kaum Ansor berkumpul di tempat yang dimaksudkan, Rasulullah pun berkhutbah di depan mereka. Setelah mengucapkan salam, bertahmid serta bersalawat, Rasulullah pun bersabda, "Wahai saudaraku kaum Ansor yang aku cintai, aku mendengar adanya perasaan yang mengganjal dari diri kalian terhadapku. Wahai kaum Ansor, bukankah aku datang ketika kalian dalam keadaan sesat, lalu Allah memberi kalian petunjuk? Bukankah aku datang ketika kalian dahulu dalam keadaan miskin, lalu Allah membuat kalian kaya? Bukankah kalian dahulu saling bermusuhan, lalu Allah menyatukan hati-hati kalian?" Kemudian kaum Ansor serentak menjawab, "Sungguh milik Allah dan Rasul-Nya lah karunia dan kebaikan." Lalu Rasulullah melanjutkan, "Demi Allah, seandainya kalian menghendaki, sungguh kalian akan mengatakan dan membenarkan. Hai Muhammad, engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan, tetapi kami meluruskanmu. Engkau datang dalam keadaan lemah, dan kamilah yang menolongmu. Engkau datang dalam keadaan terusir, dan kamilah yang melindungimu. Engkau datang dalam keadaan kekurangan, lalu kamilah yang mencukupkanmu." Lalu kemudian kaum Ansor kembali serentak menjawab, "Sungguh milik Allah dan Rasul-Nya lah karunia dan kebaikan." Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Apakah di hati kalian saudara-saudaraku Ansor masih ada hasrat akan dunia? Dengan sekelumit dunia itu aku ingin mengambil hati segolongan orang agar memeluk Islam, sementara aku sudah yakin dengan keimanan kalian.
Tidakkah kalian rela, wahai kaum Ansor, sementara orang-orang itu membawa pulang kambing dan unta, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah?" Maka serentak kaum Ansor menunduk dan menutupi wajah-wajah mereka sambil menangis dan berkata, "Kami telah ridho dengan Allah dan Rasul-Nya. Kami telah ridho dengan Allah dan Rasul-Nya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, kalaulah bukan karena hijrah, pasti aku termasuk orang Ansor. Seandainya orang-orang berjalan ke bukit dan orang-orang Ansor ke bukit lain, pasti aku berjalan ke bukitnya kaum Ansor." Kemudian Rasulullah berdoa, "Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansor, anak-anak Ansor, dan cucu-cucu Ansor." Kaum Ansor pun semakin menangis hingga air mata membasahi pipi dan jenggot mereka. Dari peristiwa ini dapatlah kita ambil sebuah pelajaran penting, bagaimana mungkin bisa dipertemukan antara kecintaan terhadap harta dengan kecintaan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab.